Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online di rumah saja. Dan saya percaya di minggu ketiga 19 Juli ini Tuhan akan melawat kita. Ketika kita rindu, kita haus mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mau berkata, Tuhan aku ingin mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan bagiku. Saudara, orang-orang yang haus, orang-orang yang laparlah yang akan mengalami janji Tuhan yang dahsyat. Nah, hari ini saya akan berbicara satu hal. Minggu ini saya akan sampaikan firman Tuhan, hidup dalam berkat surga. Saudara, itu tema firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saudara, kalau sepintas kita tahu ini bicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Sehingga hasilnya adalah 5.000 orang mengalami makanan yang cukup, bahkan berkelimpahan. Tetapi dalam saya membaca, saya menggali, saya melihat ada hal-hal yang Tuhan mengajarkan bahwa ada ketika kita hidup dalam berkat surga, itu sesuatu yang tidak mustahil, tetapi sesuatu yang nyata yang Tuhan akan berikan kepada kita sekaliannya. Bapak Ibu Saudara, apapun segala pergumulan kita, apapun beban-beban hidup saudara dan saya, hari ini ketika engkau sadar bahwa hidup dalam berkat surga itu Tuhan tawarkan bagi kita, Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana caranya saudara dan saya mengalami hal-hal seperti itu? Mari kita belajar saudara. Ada hal-hal yang orang berkata, seringkali, Pak, saya tidak mengalami apakah surga itu nyata, apakah surga itu ada. Beberapa orang bertanya begitu sama saya. Kayaknya saya nggak mengalami surga, kayaknya saya tidak pernah melihat surga itu seperti apa, saya belum merasakan. Malah yang ada seperti suasana neraka. Saya mau beritahu saudara, surga itu nyata. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan mau memberikan kemenangan, Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Masalahnya, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam berkat surga? Saudara, kalau berkat surga terjadi, saudara, kita melihat cerita ini dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 berkata, yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Artinya apa? Kita melihat dari yang kekurangan menjadi kelebihan, dari yang tidak cukup menjadi bahkan cukup, akan ada sisanya banyak. Dari orang-orang yang kelaparan menjadi orang-orang yang mengalami kekenyangan karena diperhatikan, dipedulikan Tuhan. Dari orang-orang yang sakit mengalami kesembuhan, saudara, dan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa saya mengambil temanya seperti ini? Karena saya melihat ada berkat surga itu, berkat surga tidak hanya materi, tidak hanya bicara tentang uang, tidak hanya bicara tentang sakit penyakit, tetapi komplit secara keseluruhan. Berkat-berkat surga itu adalah kita mengalami kesembuhan, tidak hanya kesembuhan, tetapi berkat-berkat yang lainnya. Apa itu berkat-berkat yang lainnya? Berkat-berkat jasmani juga, saudara. Nanti kita lihat ceritanya ini, bahwa sebenarnya mereka diperhatikan oleh Tuhan. Tidak hanya berkat-berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani juga. Saudara, dahsyat sekali, saudara, yang dialami oleh setiap orang-orang pada waktu itu. Kenapa mereka bisa mengalami? Saya penasaran, saya coba lihat cerita ini, saya coba mengerti. Saudara, ternyata ada bagian-bagian yang membuat mereka bisa mengalami itu. Saya percaya, maka hari ini pun saya yakin hidup dalam berkat surga, saudara akan alami itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau, saya mau, saudara, dan kita semua ingin merasakan bagaimana hidup dalam berkat surga. Saudara, ternyata ketika kita cari tahu ceritanya ini, ada beberapa hal yang perlu kita belajar. Mari kita perhatikan, saudara. Yang pertama yang saya mau beritahu dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, ternyata ada yang namanya kehausan, kelaparan secara rohani yang melebihi kelaparan jasmani. Ada kehausan rohani yang mengalahkan kehausan secara kedahagaan secara jasmani. Saudara, ini merupakan kuncinya, ini merupakan rahasianya. Saudara, saya yakin kalau kita mau mengalami berkat, hidup dalam berkat surga, kita miliki enggak? Kita punya enggak kehausan yang sama, kelaparan yang sama, bukan jasmani, tetapi yang rohani. Itu mengalahkan yang jasmani. Kenapa saya mau katakan demikian? Ini orang-orang yang tidak sedikit, jumlahnya 5.000 orang lebih bahkan dikatakan. Saudara, mereka ingin datang sama Tuhan. Mereka nggak peduli tentang keadaan mereka, kelaparannya. Itu mengalahkan segala kerinduan mereka untuk ketemu dengan Tuhan. Dan saya mau beritahu bahwa seringkali kita ingin mengalami berkat-berkat surga, tapi adakah
kehausan, kelaparan rohani melebihi, mengalahkan segala-galanya untuk kita datang sama Tuhan, mencari Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, ke gereja, di rumah-rumah ibadah, di tengah-tengah komsel, homvel, apapun istilahnya itu saudara. Adakah kita selalu rindu itu melebihi dari segala sesuatunya? Adakah kelaparan rohani, kehausan rohani melebihi daripada lapar dan haus secara jasmani? Saudara, kalau itu terjadi, maka saya yakin orang-orang akan mengalami berkat surga dalam kehidupan mereka. Saya mau beritahu, itu rahasia pertama saudara. Kita lihat di dalam satu ayat saudara, di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25-26. Saudara, Mazmur Daud dia pernah berkata, yang kuingini tiada yang lain. Kalau aku katanya ke surga atau di bumi, aku hanya inginkan Tuhan saja. Meskipun dagingku dan tubuhku hancur lenyap, habis, tetapi tetap yang kuingini adalah Tuhan. Ini orang-orang yang punya kelaparan, orang-orang yang punya kehausan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bahwa inilah rahasianya. Ini kunci pertama. Kalau engkau hidup seperti orang-orang seperti ini, maka engkau akan alami hidup dalam berkat surga. Kalau kita melihat saudara di dalam satu ayat Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita lihat ayat ini saudara. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan mulai ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Saudara, ini orang-orang yang haus, yang rindu, yang mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dalam hidupnya akan mengalami berkat-berkat surga. Saudaraku yang kekasih, kita ingin mengalami terobosan, kita ingin mengalami kemenangan, kita ingin mengalami mujizat, kita ingin mengalami kesembuhan, kita ingin mengalami banyak hal seperti di dalam Matius pasal 14 ini. Seperti orang-orang ini mengalami, 5.000 orang ini mengalami. Saudara, gimana caranya? Saudara mesti kalahkan bahwa kita mulai bangkitkan kembali kehausan, kelaparan secara rohani itu jauh lebih penting. Karena saya melihat ironis sekali, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang saya melihat, saya perhatikan kurang lagi rindu akan Tuhan, kurang haus, kurang lapar akan Tuhan. Ibadah seadanya, kebaktian kadangkala antara perlu dan gak perlu. Saudara, kalau ibaratnya mendengarkan firman Tuhan antara serius dan tidak. Saudara mesti menyimak, mesti mendengarkan. Orang yang haus dan lapar itu kelihatan. Saudara perhatikan kalau di tempat-tempat restoran, di rumah-rumah makan, ketika orang-orang yang lapar, yang haus, itu makannya itu wah itu lahap sekali. Kalau dia minum itu sudah sampai mungkin mau tumpah-tumpah. Itu orangnya haus lapar. Artinya begitu semangatnya, begitu antusiasnya. Begitu saudaraku dia ingin terus dikenyangkan, dipuaskan. Tahukah Tuhan mau kita seperti itu? Kenapa banyak kali kita nggak mengalami? Karena kemungkinan kita sudah mulai kehilangan kehausan, kelaparan secara rohani melebihi daripada hal-hal yang jasmani. Kebalikannya malah mungkin kita hal-hal yang jasmani lebih menonjol, lebih utama. Kehausan, kelaparan yang jasmani lebih daripada apapun saudara seringkali hari-hari ini. Saya banyak melihat ada kalau orang lebih memikirkan nanti saya mesti makannya bagaimana. Aduh kalau lama kebaktiannya saya udah mulai lapar dan lain sebagainya. Saudara lihat orang-orang ini. Mereka mengalami Tuhan luar biasa. Mereka dari pagi saudara sampai malam saudara. Dan hebat sekali, 5.000 orang ini gak mikirkan segala kelaparan mereka. Saya tahu mereka sama seperti kita semua Bapak Ibu Saudara. Mereka orang-orang yang juga adalah terdiri pada manusia biasa. Yang lapar, yang haus, sama seperti kita berproses. Dan mengalami secara naturalnya. Tetapi kita melihat bagaimana mereka belajar selalu yang paling utama adalah Tuhan. Mereka ingin mencari Tuhan dari pagi sampai malam saudara. Akibatnya dahsyat, berkat-berkat surga apa yang mereka alami saudara. Saya katakan bahwa mereka secara kesehatan, kesembuhan, mujizat mereka alami. Sakit penyakit mereka disembuhkan. Siang harinya mereka mengalami kesembuhan-kesembuhan. Itu berkat-berkatnya saudara. Dan malam harinya ketika mereka lapar, mereka nggak dibiarkan berkekurangan. Saudara, mereka tidak dibiarkan untuk mencari makanan sendiri. Tuhan yang menyediakan mereka makanan. Tuhan menyediakan 5 roti 2 ikan. Itu mujizat yang luar biasa. Itu berkat surga yang hebat saudara. Orang yang kurang sampai kelebihan. Orang yang tidak cukup menjadi cukup saudara. Mereka melihat kedahsyatan itu. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mengalami ini. Kalau kita mau saudara. Yang pertama. Adakah kita punya kerinduan secara rohani kita. Jasmani kita. Dikalahkan oleh yang namanya rohani. Kelaparan. Kehausan yang rohani. Itu jauh lebih dahsyat.
Kalau kita lakukan itu, saudara, saya yakin ada hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Hari-hari ini kalau kita mungkin tidak ngalaminnya, saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita pertanyakan dengan diri kita sendiri. Saya ini masihkah termasuk orang yang haus dan lapar secara rohani kepada Tuhan? Atau justru saya tidak lagi dalam suasana seperti itu? Kalau kita mungkin sudah kehilangan, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita mendengarkan firman ini, kita ditegur, kita dinasihati. Dan saya yakin, saudara, ketika kita menyadarinya, saya tahu firman ini membawa kemenangan. Firman ini membawa kesembuhan. Firman ini membawa lawatan yang besar. Buat setiap Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Lihat kata firman Tuhan, ketika kita orang-orang yang lapar, Mazmur 84 ayat yang ke-8, diam di dalam rumah Tuhan, saudara. Dia mau diam dalam rumah Tuhan, selalu ingin diam dalam rumah Tuhan. Jadi kalau kita mau selalu, saudaraku, ada kelaparan, ada kehausan, ciri-cirinya adalah kita suka diam di rumah Tuhan. Kita suka cari hadiratnya. Kita suka terus ada dalam ibadah. Kita suka terus ada di dalam kebaktian. Kita ada suka terus di dalam doa-doa dan penyembahan. Karena kita haus, lapar akan Tuhan. Itu mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan segala-galanya, saudaraku. Jadi kita melihat, saudara, bahwa orang-orang ini betul-betul mereka memiliki hal-hal yang melebihi jasmani mereka. Mereka punya persoalan, sakit penyakit ada. Mereka punya persoalan, hidup mereka, perut mereka lapar. Tapi itu mengalahkan karena mereka punya kelaparan, kehausan rohani. Saudara, dahsyat sekali orang-orang yang seperti ini akan alami berkat Tuhan. Kenapa? Kita akan alami, kita akan hidup dalam berkat surga. Saudara, lihat di dalam Yesaya. Saya akan ajak kita melihat pasal 44 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow, ini luar biasa, saudara. Kita melihat bahwa dia akan mencurahkan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Artinya ketika engkau punya kelaparan, kehausan akan Tuhan, kehausan akan hal-hal yang rohani, kehausan akan surga, kehausan akan hadirat Tuhan, saudara, engkau akan dipuaskan, dikenyangkan. Tidak hanya sampai di situ. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Keturunanmu akan diurapi, akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami pekerjaan roh yang hebat, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang akan memulihkan keadaan keturunanmu. Keturunan menjadi keturunan yang hebat, keturunan pemenang, keturunan yang akan melihat janji-janji Tuhan dahsyat dalam setiap masa depan mereka, dalam pelayanan mereka, di dalam hidup mereka, bahkan dalam segala apapun yang mereka alami. Itu ada roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Yang lebih dahsyatnya lagi, Tuhan berkata, dan aku akan berkat dan berkatku ke atas anak cucumu. Tidak hanya roh Tuhan, tapi anak cucu kita akan diberkati. Itu sebabnya miliki rasa haus, rasa lapar yang melebihi, mengalahkan hal-hal yang jasmani. Maka mari kita belajar untuk selalu menjadi orang-orang yang haus, yang lapar akan firman Tuhan, yang haus lapar akan kuasa Tuhan, yang haus lapar tentang perkara-perkara surgawi yang dahsyat, yang hebat itu. Kalau kita alami itu dan kita lakukan itu, saya percaya hidup kita ada dalam berkat-berkat surga. Saudara akan alami itu. Saudara akan lihat berkat-berkat surga tercurah di tengah-tengah kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, apa yang membuat mereka ngalami? Saudara bisa bayangkan, mereka nggak berpikir tentang penyakit mereka. Mereka disembuhkan. Itu siang harinya berkat Tuhan luar biasa. Malam harinya mereka nggak berpikir, mereka lapar. Walaupun ada, saudara, saya yakin namanya manusia, kalau lapar tuh perutnya pada bunyi, pada keroncongan. Tapi fokus mereka nggak di situ. Dahsyat sekali. Saudara perhatikan ayat 13 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 13 dan ayat 15. Perhatikan Matius pasal 14. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Perhatikan kalimat kata tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara lihat, kalimatnya dikatakan tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 13, ayat 15 disebut dua kali, saudara, ditekankan bahwa Yesus ada di tempat yang sunyi. Tapi dahsyatnya orang-orang 5.000 orang ini justru datang ke sana. Saudara, ini rahasianya.
Mereka datang ke tempat yang sunyi. Saudara, bagi mereka tempat itu nggak begitu penting. Mereka lebih tertarik adalah Tuhannya, karena ada Yesusnya, saudara. Bayangkan, saudara, ini yang membuat Tuhan itu membuat, wow, dahsyat sekali. Ini kejutan bagi Tuhan. Orang-orang seperti ini tuh bukan mencari tempatnya. Dan bagi mereka adalah, yang paling penting adalah melihat Yesus, ketemu dengan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus. Mendengarkan khotbah-khotbah Yesus. Mendengarkan pengajarannya. Mendengarkan apa yang disampaikan, firman Tuhan yang hebat itu, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Itu bagi mereka luar biasa. Saudara, saya mau beritahu bahwa kita harusnya mengalami hal seperti ini juga. Kita harus kerjakan yang seperti ini. Apa artinya, saudaraku? Yaitu bahwa kita harus lebih tertarik bukan kepada tempatnya, tetapi kepada siapa Yesus itu dan bagaimana Tuhan Yesus itu. Saudara, karena hari-hari ini saya melihat orang lebih tertarik melihat tempatnya. Wah, kalau tempatnya rame, tempatnya bagus, tempatnya indah, nyaman, gerejanya mungkin ada AC, tempat ibadahnya, wah, secara mata enak dilihat, saudara. Orang lebih tertarik pada tempatnya, tempat ibadahnya dan sebagainya. Walaupun itu nggak salah, tapi saya memberitahu kalau cuma itu yang kita cari, bukan Yesusnya, bukan Tuhannya, bukan kehadiran Tuhan. Ada nggak Tuhan di tempat itu? Ada nggak Tuhan di sana? Tuhan hadir nggak dengan kuasanya? Saudara, itu yang paling penting. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini berubah, saudaraku. Melihat fasilitasnya, melihat keadaan sekelilingnya. Beda dengan 5.000 orang ini. 5.000 orang ini nggak melihat sekelilingnya. Mereka nggak lihat tempatnya sunyi. Bagi mereka itu nggak penting, saudara. Bagi mereka adalah ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus itu jauh lebih penting mengalahkan tempat. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala kita suka banyak alasan. Aduh, saya gak sempat dan lain sebagainya. Aduh, saya kurang bisa ke sana, tempatnya jauh dan lain sebagainya. Saudara, kalau engkau mau mencari Tuhan, jangan tempat melebihi daripada Tuhan. Tuhan harus melebihi dari segala-galanya. Kalau kita datang untuk mencari Tuhan, itu jauh lebih luar biasa. Saya melihat ada banyak orang-orang waktu saya pelayanan di desa-desa. Orang-orang datang tidak melihat tempatnya. Mereka mencari Tuhannya. Sudah bisa bayangkan tempatnya mungkin di pedalaman. Yang kendaraan itu bisa seminggu sekali pada waktu itu. Tidak tiap hari, cuma 1 kali lewat. Udah gitu seminggu lagi. Jalan kaki, saudara. Belasan kilometer, ada paling sedikit 7, 8, sampai 10 kilometer. Itu mereka jalan kaki. Jarang yang namanya PLN listrik, jarang. Kita pakai obor, pakai lampu minyak, saudaraku. Yang pakai bambu, dikasih kain dibakar, pakai minyak tanah. Saudara, seperti itu. Cuman ada kalau di tempat kebaktiannya itu pakai lampu petromak zaman dulu yang dipompa itu. Saudara, seperti itu. Tapi semangat mereka mencari Tuhan itu luar biasa. Mereka datang sama Tuhan, mereka mau ketemu Tuhan. Padahal mereka baru pulang dari ladang mereka. Mereka baru pulang dari kebun, saudara. Mereka baru pulang dari pasar-pasar istilahnya, saudara. Jualan mereka. Malam sampai rumah jam 8. Mandi dulu, persiapan dulu. Mereka nggak langsung makan. Lalu setelah itu mereka kebaktian. Kebaktian bisa jam 10 malam. Sampai jam 12 malam, saudara. Nggak ada rasa letih. Rasa capek nggak ada. Kenapa? Karena mereka mau ketemu dengan Tuhan. Saya melihat itu jarang sekarang. Hari ini terjadi jarang. Ada orang-orang yang terlalu melihat keadaan-keadaan tempatnya. Kadang-kala punya alasan, saya nggak bisa ke sana, jauh tempatnya, nggak memungkinkan dan lain sebagainya. Saya punya anak-anak nanti ribut, mengganggu dan lain sebagainya. Saudara, kalau engkau mau ketemu Tuhan, Tuhan harus dinomorsatukan. Tuhan harus melebihi segalanya. Tuhan harus menjadi yang paling dahsyat buat kita, yang paling kita inginkan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mau lakukan itu, ada hal-hal yang luar biasa. Jangan biarkan mata kita melihat tempat sekelilingnya. Bukannya salah, tapi kalau itu yang menjadi tujuan kita, kita tidak akan pernah mendapatkan sukacita surga, apalagi berkat-berkat surga. Tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita, karena kita sudah memulai satu hal yang salah melihatnya. Mari lihat Tuhannya, saudara. Mari kejar Tuhannya, mari temui Tuhannya. Kalau engkau lihat, saudaraku, jauh lebih dahsyat. Bukan berarti, enggak benar juga tempat itu bagus sebenarnya, tapi ibaratnya, saudara, yang paling penting ketemu dengan Tuhan jauh lebih penting. Kenapa demikian? Saya akan ajak kita melihat firman Tuhan di dalam satu ayat Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-20. Mari kita lihat ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi, perhatikan kalimat ini, matamu akan terus melihat Dia. Jadi rupanya, saudaraku, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Lihat Tuhannya melebihi daripada tempatnya. Jangan salah, saudaraku, kalau kita melihat bukan Tuhannya. Kadang-kala kita melihat pengkhotbahnya, kita melihat, saudaraku, pendetanya seperti apa. Kita melihat, saudaraku, hamba Tuhannya siapa. Lalu kita lihat, rasanya nggak enak, nggak menarik.
kita udah salah dalam hal itu. Kita harus kembali kepada Tuhan, bertobat saudara. Bahwa kita harus mendengarkan Tuhan, melihat Tuhan. Saudara, memang Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai pendeta, Tuhan pakai siapapun. Tetapi masalahnya adalah dalam engkau mencari Tuhan, saudara, jangan tempat yang paling utama. Tuhan yang paling dinomorsatukan. Waktu engkau mau ketemu Tuhan, mau melihat Tuhan, saya yakin mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya sudah bersaksi tadi tentang orang-orang di daerah, orang-orang di desa-desa yang selalu punya semangat, selalu ingin ketemu dengan Tuhan. Jalan kaki nggak masalah, malam-malam tidak masalah, tempatnya dalam keadaan yang tidak sepertinya saudaraku indah, tidak masalah. Bagi mereka yang penting ada Tuhan, ada ibadah, mereka datang sama Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar, mari kita mau mencari Tuhan. Mari kita mau terus melihat, mata kita tertuju sama Tuhan. Waktu engkau mengutamakan Tuhan, itu luar biasa. Matamu melihat kebenaran surga, melihat hal-hal yang dahsyat, jauh lebih penting daripada melihat hal-hal yang sifatnya di luar. Saudara, kadang-kala hari-hari ini kita mulai tidak bisa membedakan mana ketertarikan kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya eksternal, yang di luar, daripada yang internal, yang di dalam, saudara. Kalau engkau mau melihat perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara surga, harusnya kita mengutamakan bukan tempat, tapi Tuhannya. Mengutamakan bukan pembicaranya, pengkhotbahnya, lihat pendetanya, bukan, saudara. Bukan berarti itu nggak boleh, boleh. Tetapi intinya adalah lihat Tuhannya. Kalau engkau lihat Tuhannya berarti hidupmu benar. Waktu engkau lakukan itu, berarti Bapak Ibu Saudara, engkau akan lihat hidup dalam berkat surga dialami oleh saudara dalam setiap saat, setiap waktu. Engkau akan alami seperti itu. Karena janji Tuhan, iya dan amin di dalam kehidupan kita. Mari kita bertobat. Kalau kita mungkin selama ini hal-hal yang kita lakukan yang saya sebutkan tadi, lebih fokus kepada tempat dan lain sebagainya. Mari hari ini kita rubah. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau ngalami seperti 5.000 orang ini. Aku mau ngalami Tuhan berkat surga dalam hidupku. Saudara, mari kita belajar untuk selalu, biarlah dalam hidup kita ini bukan lagi tempat yang paling utama, tapi Tuhan Yesus yang harus kita cari, yang harus kita temukan. Kalau kita melihat di Matius 2, orang-orang Majus, saudara, waktu datang mau menyembah raja, segala raja yang baru lahir. Tahu nggak tempatnya di mana? Tempatnya di kandang binatang, saudara. Bukan tempat hotel mewah, mall yang bagus, gedung ibadah yang megah, bukan, saudara, bukan. Tetapi di tempat yang sederhana. Tapi orang-orang itu nggak peduli, mereka menyembah. Sangat luar biasa, mereka mencari Tuhan. Karena bagi mereka Tuhan yang paling penting. Penyembahan kepada Tuhan di paling penting, paling utama. Mereka mau ketemu dengan Tuhan. Maka orang-orang Majus dari timur menyembah, cari Tuhan. Sampai mereka mempersembahkan mazmur, kemenyan, dan semua mereka bawa. Untuk apa? Mereka tidak memperhatikan tempat. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 12 sampai 13. Ada seorang yang bernama Obaja. Bahkan ada 100 saudara, orang-orang juga yang tidak menyembah. Saudara, nabi-nabi yang tidak menyembah. Saudara, yang tidak menyembah Baal, yang menyembah Tuhan. Menyembahnya di mana? Di goa-goa, di dalam goa, saudara. Bagi mereka mau di goa di mana, mereka tetap mau ketemu sama Tuhan. Jadi bagi mereka bukan tempat, bagi mereka adalah Tuhan nomor satu. Artinya Tuhan yang harus kita nomor satukan, Tuhan harus kita cari, Tuhan harus kita lihat, Tuhan yang harus kita dengarkan. Pada waktu engkau alami seperti itu, saya percaya hidupmu ada dalam berkat-berkat surga yang luar biasa terjadi bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan alami itu semua. Yang ketiga, mari kita perhatikan apa rahasianya yang membuat mereka hidup di dalam berkat-berkat surga. Saudara, saya mau beritahu, mari perhatikan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-14, ayat 13 dan 15. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, di sana disebutkan ada kata, saudaraku, Yesus datang, Yesus ada di sana. Ya, kita melihat, saudara. Dan ada kata orang-orang banyak waktu mendengar Tuhan Yesus ada, yang pergi ke tempat yang sunyi, maka mereka berusaha ikut. Mereka tahu tujuannya, mereka berusaha datangi tempat itu. Saudara, walaupun mereka lewat jalan darat, saudara, mereka tahu bahwa tujuan Yesus ada di satu tempat, maka mereka ke sana. Saudara, tetapi yang menarik, perhatikan Markus pasal 6, saya akan bacakan ayat yang ke-33. Markus pasal 6. Cerita yang sama, tetapi ada satu pengertian yang lebih dalam yang saya dapatkan di sini. Markus pasal 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu. Perhatikan kalimat ini. Sehingga mendahului mereka. Mendahului Yesus dan rombongan. Saudara, orang-orang yang 5.000 orang datang mendahului
mereka, mendahului Yesus. Apa artinya yang ketiga? Ini yang membuat saudara, kalau kita mau hidup dalam berkat surga, hidup dalam berkat surga adalah yang ketiga, saudara, jangan ketinggalan tentang Tuhan. Tuhan pergi dengan perahu ke satu tempat, mereka udah tahu tujuannya. Lalu mereka mengejar, saudara, tapi tidak dengan perahu. Saudara, mereka pakai dengan jalan darat. Mungkin jalan kaki, pada waktu itu belum ada mobil, saudara. Belum ada, mungkin dengan kuda dan sebagainya. Tapi mereka jalan, saudara. Mereka berusaha apa? Mendahului, nggak mau ketinggalan. Apa maknanya, saudara? Apa rahasianya? Ini yang ketiga kuncinya. Saudara, demikian juga kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan tentang Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan tentang hal-hal yang rohani. Jangan sampai kita ketinggalan tentang hal-hal yang surgawi. Jangan sampai kita ketinggalan dengan hal-hal perkara-perkara yang hebat yang berasal daripada Tuhan. Daripada surga dinyatakan buat setiap kita. Banyak kali saya melihat ada orang, nggak apa-apalah, nggak begitu penting. Tapi kalau bisnis jangan sampai ketinggalan. Kalau usaha jangan sampai kehilangan peluang. Kalau pelayanan jangan sampai terlambat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk doa, mencari Tuhan, untuk puasa, untuk baca Alkitab, punya waktu keintiman dengan Tuhan, kadang-kala itu bisa terlupakan, bahkan terlewatkan, saudara. Lihat orang-orang ini, mereka nggak mau ketinggalan. Mereka berusaha mendahului Yesus. Saudara, dalam hal-hal rohani, ini saudara yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Kalau engkau menjadi orang-orang yang tidak mau ketinggalan di dalam hal-hal yang rohani, mau terus mengutamakan Tuhan, terus menomorsatukan Tuhan, terus mau menyala-nyala buat Tuhan, saya percaya hidupmu ada dalam hidup berkat-berkat surga. Engkau akan alami itu, janji Tuhan yang hebat. Engkau akan disembuhkan dari penyakitmu. Engkau akan dicukupkan segala kebutuhan kelaparanmu. Tuhan tidak biarkan kekurangan. Bayangkan 5 roti 2 ikan. Ada 5.000 orang makan. Ada sisanya. Ada 12 bakul roti. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat lain, ada sisa-sisa ikan juga, saudara. Wah, luar biasa. Berkat Tuhan itu hebat. Asalkan kita mau belajar. Kita mau tidak ketinggalan dalam hal rohani. Tapi saya mau beritahu, kalau kita merasa hari-hari ini kita mulai ketinggalan jauh, kembalilah kepada Tuhan. Mulai utamakan lagi, mulai kejar lagi, saudara. Mulai berusaha mendahului, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai Yesus ada kita ketinggalan. Saudara, bila perlu kita terus bersama-sama. Di mana ada Tuhan Yesus di situ ada kita. Di mana ada Tuhan di situ saudara ada. Saudara, kalau engkau ada, engkau menjadi orang yang terdepan, yang tidak mau ketinggalan. Berkat Tuhan akan terus menjadi bagian hidupmu. Surga akan ada dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang hebat terjadi dalam kehidupanmu. Seperti 5.000 orang yang pulang tidak kecewa, pulang tidak kelaparan, pulang dipuaskan, dikenyangkan, penyakit mereka disembuhkan. Bahkan rohani mereka diisi, mereka mendengarkan khotbah Yesus tentang Tuhan yang luar biasa. Saya mau beritahu, berkat keseluruhan, berkat yang komplit, berkat yang dahsyat Bapak Ibu akan alami ketika engkau mau menjadi orang yang tidak mau ketinggalan dalam hal rohani. Saudara, kalau kemarin-kemarin ketinggalan, anggap itu kurang penting. Hari ini sadar, mari kita bertobat sama Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau tidak mau ketinggalan. Ingat di dalam Tuhan, saudara jangan santai ngikut Tuhan. Ada istilahnya, saudara. Firman Tuhan juga berkata bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudara, kalau orang yang di depan, tapi kalau engkau tidak terus menjaga api itu, engkau kan lama-lama akan di belakang. Artinya yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang-orang yang baru bertobat, baru di dalam Tuhan, baru mengenal Tuhan, tiba-tiba mereka akan melesat seperti anak panah. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang haus akan Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan, yang tidak mau ketinggalan tentang Tuhan. Saudara, terus lakukan itu, saudara. Jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang ketinggalan. Karena orang-orang yang tidak mau ketinggalan tentang Tuhan akan mengalami lawatan-lawatan surga, akan mengalami kedahsyatan, akan mengalami breakthrough dalam hidupnya. Dia akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Sebab itu, perhatikan, kalau kita belum mengalami, mungkin selama ini kita belum merubah pola hidup kita. Bagaimana caranya? Saudara, mulai kejar ketinggalan-ketinggalan itu. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Jangan anggap biasa, nggak terlalu penting. Mulai sadari bahwa jangan sampai kita tertinggal di dalam hal-hal yang rohani. Kalau engkau tertinggal, cukup bahaya, saudara. Bayangkan kalau kita tertinggal di belakang, saudara, orang udah lari ke depan, maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Lari. Paulus bilang apa? Aku berusaha melupakan yang di belakang, berlari-lari menuju tujuan. Saudara, dia ingin terus bersama dengan Tuhan. Dia ingin tidak mau ketinggalan mengikut Tuhan. Kita pun demikian. Kalau engkau terus mau mengikut Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan yang hebat di tengah-tengah kita. Hari-hari ini belajarlah, saudaraku, belajar untuk selalu tidak mau ketinggalan tentang Tuhan, tentang nilai-nilai yang abadi, nilai-nilai yang kekal, nilai-nilai surgawi, saudara. Jangan sampai ketinggalan. Lihat 5.000 orang ini, mereka berusaha untuk mendahului Yesus, nggak mau ketinggalan. Kalau Tuhan hadir, mereka juga hadir. Tuhan ada di sana, mereka juga mendengar. Mereka menjadi orang-orang yang paling pertama. Saudara, jangan sampai engkau tertinggal tentang Tuhan. Saudaraku, terus kembali pada apa pengejaranmu yang semula. Utamakan itu, saudara. Dalam ibadah, dalam apapun, dalam pelayanan,
lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Saya percaya satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kita mau berjalan untuk melihat kemenangan daripada Tuhan. Saudara, jangan sampai ketinggalan tentang hal itu. Murid-murid bahkan selalu juga mau sama-sama dengan Tuhan. Kita mau juga seperti itu. 5.000 orang juga mau mengalami seperti itu. Jangan sampai ketinggalan. Gimana kalau ketinggalan? Lihat satu ayat. Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Mari kita lihat ayat ini. Yesaya 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Jadi kalau selama ini kita sudah menganggap itu hal biasa, padahal kita sudah tertinggal jauh, hari ini jangan sampai ketinggalan. Kemarin-kemarin mungkin sudah jauh beribadah dan kita anggap nggak penting. Tapi hari-hari ini kita kembali. Apalagi sekarang ibadah di rumah saja, saudara, banyak kesempatan. Saudara, dengan adanya COVID-19 ini kita diajarkan untuk Tuhan meriset kita kembali. Untuk selalu kita tidak mau ketinggalan tentang Tuhan. Di jam-jam doamu, di jam-jam persekutuanmu, di jam-jam ibadahmu, di jam-jam engkau membaca Alkitab, semua jangan sampai ketinggalan. Saudara, tetap utamakan Tuhan. Ketika engkau tidak ketinggalan, engkau tidak mau ketinggalan. Seperti 5.000 orang ini, mereka mendahului Yesus lewat darat. Mereka sampai lebih dahulu. Dan saudara tahukah, mereka mengalami berkat surga. Berkat apa itu? Mereka disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka dikenyangkan waktu mereka lapar. Tuhan bilang sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Jangan biarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Artinya saudara, kalau engkau tidak mau ketinggalan tentang Tuhan, engkau akan alami dalam hidupmu berkat surga terbuka, memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita bersyukur. Engkau yang sudah mendengarkan firman ini, kerjakan 3 hal ini. Saudaraku, tetap menjadi orang-orang yang selalu cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai memberkati kita. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami belajar banyak. Kami mau minta ampun, bertobat ketika kami banyak melakukan hal-hal yang sepertinya kami juga mungkin melakukan banyak hal yang salah. Tetapi biarlah kami dibenarkan, diperbaiki lewat kebenaran. Karena firman-Mu adalah meluruskan yang bengkok Bapa, memperbaiki yang salah. Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi orang-orang yang selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya apapun pergumulan kami akan mengalami seperti 5.000 orang yang pulang akan diberkati, mengalami kepuasan, disembuhkan penyakit kami. Dan kami mengalami diisi rohani kami, mengalami berkat-berkat surgawi. Karena Tuhan sudah berfirman buat kami. Dan kami mengalami Tuhan Yesus kekenyangan secara jasmani, kami tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan yang mencukupkannya. Bahkan ada sisa untuk hari-hari ke depan, hari-hari besok. Karena Tuhan yang selalu dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi minggu kemenangan buat kami. Karena tangan Tuhan bersama-sama kami. Kami bersyukur, keagungan, kejayaan, kehormatan bagimu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau terberkati dalam firman ini, share, bagikan kepada banyak orang, biar mereka juga diberkati Tuhan. Sampai kita ketemu lagi dalam ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.